Chandra bilang, siapa tahu butuh, nanti tahu-tahu ada investor atau tiba tahu mau ada yang mau franchise atau ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sebelumnya saya mau terima kasih nih buat teman-teman dari pengusaha kuliner.id, Mbak Ima, Mas Agung, dan semua rekan-rekan yang ada di sini semuanya. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ya. Di sini saya hanya sebagai praktisi kuliner aja, jadi saya bukan mentor, saya bukan ekspertis, tapi saya ingin berbagi aja sesuai dari berdasarkan pengalaman saya di bidang kuliner. Insya Allah semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa membawa wasilah dan manfaat ya buat teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya pilih bisnis kuliner? Karena bisnis kuliner itu nggak ada matinya. Karena saya rasa semua orang butuh makan, betul kan ya? Betul nggak? Oke, jadi kenapa itu saya pilih bisnis kuliner? Sebenarnya sebelumnya itu saya bisnis oseng mercon ini bukan yang pertama ya, bukan produk pertama saya. Sebelumnya itu saya punya bisnis hijab, punya handicraft gitu kan ya, aksesoris gitu. Tapi nggak bertahan lama. Jadi loncat-loncat gitu loh sininya yang handicraft tutup, saya pindah lagi ke hijab. Hijabnya nggak jalan, saya pindah lagi ke produk yang lain. Jadi gitu loncat-loncat. Akhirnya saya ketemulah dengan produk yang menurut saya itu cocok buat saya, yaitu oseng mercon sengkel ini. Gitu. Dan karena apa ya, oseng mercon ini resepnya itu dari almarhum suami saya. Jadi saya rasa saya harus meneruskan ini jadi sebagai kayak warisan gitu ya buat saya dan anak-anak. Jadi saya rasa saya harus meneruskan bisnis ini sampai kalau bisa sampai ketika saya sudah tidak ada pun 4 saudara oseng mercon sengkel ini tuh tetap ada gitu loh. Itu sih Kak. Oke. Kak Tias, kenapa sih menamai oseng mercon sengkel ini Kak? Sebenarnya itu nama makanannya ya, oseng mercon sengkel itu makanannya. Itu oseng mercon sengkel itu adalah makanan khas dari Yogyakarta. Kalau misalnya teman-teman pernah ke Yogyakarta, itu ada oseng mercon sengkel oseng mercon yang terkenal banget di Jogja. Jadi itu pedas banget. Nah, kebetulan saya dan almarhum suami saya itu doyan makan oseng mercon. Akhirnya kita coba untuk bikin gitu, tapi kan aslinya oseng mercon itu dagingnya itu daging tetelan, daging apa ya, kayak gaji gitu ya, lemak koyor ya, kalau misalnya orang bilang tuh koyor gitu loh. Saya itu nggak suka lemak, jadi gimana caranya biar saya bisa makan oseng mercon ini tapi dagingnya itu jangan yang berlemak gitu loh. Akhirnya kita pilihlah daging sengkel. Daging sengkel ini unik, teksturnya itu tuh ada uratnya. Jadi uratnya ini yang bikin kayak agak mirip dengan lemak ya, tapi itu bukan lemak. Jadi agak mirip sama lemak, tapi bukan lemak gitu. Jadi ada tekstur kenyal-kenyalnya gitu kan. Nah itulah yang salah satu apa ya, bisa dibilang itu salah satu inovasi dan diferensiasi yang saya bikin untuk produk saya ini gitu. Brandnya sendiri itu 4 saudara, bukan oseng mercon. Oseng mercon itu nama makanannya. Brandnya sendiri itu 4 saudara. Kenapa 4 saudara? Itu karena diambil dari jumlah buah hati saya, 4 saudara. Anak saya tahun 2019 saya membangun bisnis ini, itu anak saya 4. Sekarang udah 5 Mbak. Sekarang udah 5. Jadi sebenarnya bukan 4 saudara lagi, tapi 5 saudara ya. Tapi udah nggak bisa dirubah brandnya karena itu sudah saya masukkan ke haki, jadi ya sudahlah 4 saudara aja gitu. Gitu. Gak apa-apa Mbak. Oh ya, Kak Tias, apa nih yang membuat oseng mercon sengkel ini spesial dan menarik pembeli? Oke. Pertama mungkin dulu tahun 2019 itu masih trending itu makanan pedas. Kalau misalnya masih ingat dulu ya tahun 2018-2019 itu lagi booming itu mukbang spicy food gitulah, makanan-makanan yang pedas gitu, yang cabenya sampai numpuk kayak gitu kan. Nah saya masuk ke situ tuh dengan pada saat yang tepat gitu ya. Jadi momennya tuh tepat gitu.
pada saat lagi trending makanan pedas, saya masuk dengan oseng mercon. Oseng mercon ini yang rasanya itu pedas gitu ya. Jadi itu saya dapat momennya. Dan satu lagi saya momennya itu tuh awal COVID ya, awal COVID. Jadi ketika orang mulai apa namanya diisolasi, kita bermain di online market. Dan online market waktu itu kan nanjak banget ya. Nah, disitulah apa namanya kita waktu itu sempat booming ya gitu. Gitu sih. Ada varian apa aja sih Kak di oseng sengkel ini yang menjadi senjata rahasia nih untuk media promosi atau menarik pembeli? Oke, untuk promosi oseng mercon sendiri, saya itu menggunakan jasa endorsement food blogger dari food blogger, ya food blogger. Tapi food bloggernya bukan sembarang food blogger ya, jadi saya harus lihat dulu food bloggernya itu followersnya itu sesuai nggak sama market saya gitu loh. Kalau misalnya jadi saya pilih nih food blogger mana yang followersnya itu kira-kira doyan makan pedas. Di situ jadi saya pakai food blogger yang followersnya suka makan pedas. Dan itu efektif sekali ya. Penjualan saya waktu itu meningkatnya drastis banget. Itu saya beneran deh. Waktu itu di rekening saya itu cuma ada 40.000. 40.000. 4 bulan kemudian itu keisi jadi 40 juta. 3 bulan kemudian itu keisi jadi 40 juta. Itu profit. Itu profit, bukan omset ya, itu profit. Itu artinya profit itu uangnya itu uang nganggur. Jadi itu udah saya pakai untuk operasional, untuk yang kebutuhan yang lain-lain. Jadi dari 40.000 itu saya bisa keisi sampai 40 juta. Itu saya senang banget, alhamdulillah banget ya pokoknya waktu itu. Jadi gitulah. Jadi dengan apa namanya jasa food blogger waktu itu, kalau misalnya kita pilih food blogger yang benar-benar tepat dengan target market kita, itu penjualan kita itu pasti akan meningkat. Selain itu dengan apa namanya saya pakai Facebook Ads ya, IG Ads juga. Terus kita ada di marketplace. Di marketplace itu saya aktifkan iklan di marketplace, dan itu lumayan membantu untuk memaintain apa namanya penjualan kita. Gitu. Yes, Dan aku juga lihat satu lagi reseller ya, reseller juga itu ngebantu banget. Oke. Iya sih, aku juga lihat di Instagram ada yang dari Barbar Kui ya, kalau nggak salah. Barbar Kui itu Magdalena ya? Magdalena. Iya. Iya. Aku suka nonton dia juga sih Kak soalnya. Alhamdulillah iya. Kita sempat Iya, endorse aku dia kaget juga banget lagi itu lihat di Instagram ada. pas lagi ada rezeki ini apa namanya kita endorse yang itu kan lumayan mahal ya kalau Magdalena gitu. Tapi Kok berani banget sih alhamdulillah kan untuk endorse yang besar-besar seperti itu? Ya jadi jadi gini, kelemahannya gini, saya nggak tahu ya. Dulu itu waktu pertama kali mencoba untuk menggunakan jasa endorsement food blogger, itu kan penjualannya itu meningkat sekali ya, drastis gitu peningkatannya. Tapi ketika kita mengulang kembali dengan food blogger yang sama, itu peningkatannya itu jadi nggak terlalu signifikan gitu loh, jadi nggak kerasa. Oleh karena itu kita harus cari food blogger yang lain yang mungkin bisa apa namanya lebih meningkatkan apa namanya penjualan kita ya gitu. Jadi bukan food blogger yang sama gitu ya Kak? Mungkin Iya. kalau 2 kali masih efektif mungkin ya? Mungkin dengan jarak waktu yang tidak berdekatan kali ya. Soalnya kan kalau misalnya berdekatan nanti mungkin followersnya dia belum nambah terlalu banyak gitu kan. Jadi followersnya masih followers yang dulu gitu, yang udah pernah lihat produk kita gitu kan. Jadi ngerasa oh aku udah tahu nih gitu. Jadi kayaknya nggak, aku udah nyobain nih gitu. Jadi kayaknya untuk apa namanya ya udah gitu karena aku udah tahu. Jadi udah aware, dia udah aware gitu kan. Jadi harus cari apa namanya cari tempat lain lah yang belum tersentuh gitu maksudnya. Oke, kalau menurut dari Katia sendiri nih, lebih baik kita endorse awal-awal untuk influencer yang masih sedikit followersnya dulu atau langsung yang besar saja Kak? Sedikit followers itu sedikit seberapa nih maksudnya? Mungkin
belum terkenal Babar Kui mungkin. Enggak. Saya dulu saya juga nggak langsung ke Magdalenov dan Farida Nurhan ya waktu itu ya. Saya juga nggak langsung ke situ sih. Saya pertama itu jadi carilah food blogger yang kira-kira view-nya itu mendukung kayak sebanding lurus dengan followersnya ya. Jadi jangan yang tahu followersnya banyak, terus tahu pas waktu kita lihat engagementnya dia kayaknya kok kayaknya nggak sebanding sama followersnya gitu loh. Jadi itu hati-hati banget. Terus jadi carilah walaupun sedikit, tapi kalau misalnya followersnya itu sesuai dengan target market kita, itu saya rasa itu kena banget tuh, gitu. Dibanding dengan followers yang banyak, tapi target marketnya itu nggak sesuai sama produk kita. Itu walaupun kamu bayar mahal, itu pasti paling cuma engagement doang yang naik ya, cuman penjualan tuh saya rasa tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan sih. Kalau misalnya kalau misalnya target marketnya itu nggak sesuai sama produk kita. Gitu. Oke. Ada trik khusus nggak nih dari Kak Tias untuk memilih influencer mana yang cocok untuk kita? Pilihlah yang sesuai dengan produk kamu, gitu kan. Kayak misalnya apa ya? Misalnya saya yang makan makanan pedas gitu kan. Boleh cari yang food bloggers yang doyan, yang suka dengan makanan pedas. Karena kalau misalnya food bloggersnya suka makan tapi nggak suka makanan pedas, itu kayaknya nggak ini ya, nggak kalaupun dianya kayak reviewnya itu kayaknya nggak enak dilihat atau kayak nggak honest gitu loh, ya kan? Jadi harus sesuai dengan sesuai dengan produk kita gitu loh. Terus dilihat juga seperti yang tadi saya bilang, dilihat dari viewersnya juga gitu loh. Jadi sebanding dengan followersnya, kalau followersnya sebanyak apapun tapi kayaknya kok view-nya kok sedikit ya gitu kan, itu kayak nggak kena aja gitu loh marketnya gitu. Mencurigakan gitu ya Kak? Iya, apa mencurigakan. Atau gimana? Iya. Oke, Kak Tias. Untuk usaha Kak Tias sendiri sekarang ini memakai modal sendiri kah atau ada investor atau memakai sistem kemitraan nih Kak? Saya sampai saat ini modal sendiri sih. Dari dulu itu modalnya pertama awalnya itu modalnya cuman beli daging 1 kilo. Beli daging 1 kilo beserta bumbu-bumbunya. Terus beli alat vakum yang itu ya Allah harganya cuma 150 apa 160 ribu ya itu ya. Beli alat vakumnya. Jadi kita ngevakum sendiri gitu kan. Terus jadi saya itu menggunakan teknik kalau makanan saya itu makanan basah ya. Jadi rentan basi ya. Jadi untuk memanjangkan umur si produk ini, itu saya kukus dulu produknya. Jadi setelah dikemas, divakum, saya kukus lagi biar tahan lama gitu. Terus kemudian setelah peningkatan dari penjualan, kita mulai tambah kayak alat mesin vakumnya kita beli yang semi industri, home industry ya, yang lebih bagus gitu kan. Terus alat sealernya juga kita beli yang lebih bagus. Kemudian untuk alat sterilnya juga kita beli yang lebih bagus juga gitu. Untuk investor, insya Allah Senin saya lagi mau pitch deck di depan investor, saya doain ya semoga lancar gitu loh. Insya Allah tanggal 7 nanti saya mau presentasi. Oke, siapa tahu di sini yang nonton juga di investor nih Kak. Amin. Amin. Siapa tahu ya. Amin. Oke, back to topik utama nih Kak. Kenapa sih mau mengangkat judul menciptakan produk layak jual untuk pembisnis kuliner? Oke, jadi gini, saya punya cerita. Waktu itu saya masih kenal sih saudara lah. Dia jualan makanan juga gitu ya. Terus jualan jengkol waktu itu.
jengkol balado. Saya kan doyan banget ya jengkol ya. Terus saya pesen dong sama dia. Saya pesanan pertama itu Masya Allah enak banget itu jengkolnya. Ya, dia iris-irisnya itu kecil-kecil, rapi-rapi gitu kan, terus warnanya itu merah merona gitu kan, menarik gitu ya. Terus ada teri Medan yang kecil-kecil, rasanya juga enak. Akhirnya saya beberapa minggu kemudian saya pesan lagi dong. Saya pesan lagi, tapi ternyata yang datang tuh beda gitu loh. Jadi ya jengkol juga jengkol, cuma jengkolnya itu beda bentuknya sama yang pertama. Terinya juga bentuknya beda sama yang pertama. Warnanya yang pertamanya merah merona yang bikin saya tertarik tuh ya merah merona. Terus yang kedua begitu saya pesan yang datang warnanya agak coklat-coklat gimana gitu kan ya. Terus yang pertama itu pakai teri Medan, yang kedua yang datang pakai teri yang gede-gede gitu. Terus dulu yang pertama itu jengkolnya diiris kecil-kecil rapi gitu. Ternyata yang kedua datangnya itu acak adut gitu loh. Terus saya bilang, kok beda ya sama yang pertama sama pertama yang saya beli, saya bilang kayak gitu kan. Oh iya, ini apa namanya, iya aku tambahin kecap, ini aku tambahin ini itu gitu kan. Jadi saya ngerasa kecewa aja gitu loh. Ya karena saya beli maksudnya saya repeat order itu karena pesanan yang karena produk yang pertama kan, bukan produk yang kedua gitu. Jadi saya ngerasa kayaknya ini harus dan saya rasa bukan cuman beliau ya yang melakukan itu, dan banyak saya rasa itu lagi emak-emak gitu kan yang punya usaha bisnis kuliner itu kebanyakan tuh suka experience gitu loh, eksperimen. Mereka suka eksperimen yang misalnya dan terus resepnya itu nggak ditaker gitu loh. Jadi itu sih saya ngerasa itu sayang banget kalau misalnya itu apa namanya ada QC-nya, ada quality control-nya di bagian resep. Saya rasa itu bisa dijual ke market gitu loh, dan itu pasti karena itu jengkolnya itu enak banget gitu loh menurut saya gitu. Jadi kayak saya rasa harus rapih ya, kalau misalnya nggak rapih kayak gitu tadi ya ketemunya sama kayak apa namanya pelanggannya jadi kecewa aja gitu loh, sayang banget kan kalau begitu. Itu berarti dalam SOP pembuatan pun harus sudah matang ya Kak? Iya, karena kalau misalnya untuk produk itu membuat satu produk itu kan sebelum kita lempar produk itu ke market, itu resepnya itu sudah harus jadi gitu loh. Untuk kamu eksperimen itu buatlah ketika produk itu belum kita lempar ke market. Kayak research and development-nya itu harusnya di awal ya sebelum kita lempar ke market gitu loh. Kalau misalnya ada beberapa resep ya silakan aja dicoba resepnya yang berapa itu. Jadi silakan pilih kira-kira mana yang cocok untuk dijual, yang the best lah, yang paling bagus lah gitu ya untuk dijual. Nah ketika itu sudah dilempar ke market ya sudah, jadi resep itu jangan dirubah-rubah lagi gitu loh, resepnya jangan dirubah-rubah lagi, bentuknya juga jangan dirubah-rubah lagi. Jadi ketika kita ketemu sama ketika kita mendapat repeat order, orang itu tidak akan kecewa gitu. Oke, selamat malam ya teman-teman. Ini saya punya sedikit slide. Materi kita hari ini adalah menciptakan produk yang layak dijual untuk bisnis kuliner. Oke, sebelumnya saya pengen tahu deh teman-teman yang ada di sini produknya apa aja? Udah punya produk belum sih? Apa semuanya sudah punya produk ya? Saya pengen tahu dong kira-kira produknya apa aja nih teman-teman, sekalian kenalan gitu ya, produknya apa gitu. Boleh ditulis di kolom chat ya. Boleh nggak? Silakan, punya usaha apa, bisnis apa gitu. Terus kalau misalnya ada yang belum, boleh kira-kira belumnya itu kenapa, dan atau ada yang belum tapi sudah ada rencana, boleh disebutin kira-kira rencananya mau bikin usaha apa gitu. Bakso, wisus, corn dog, dimsum, belum punya produk masalahnya Korean food, pukis brutal. Pukis brutal tuh apa ya? Baru dengar saya.
kayaknya itu nih, apa namanya, menarik nih gitu loh, judulnya tuh Cookies Brutal. Dari namanya menggoda ya, Kak? Iya, itu menarik loh itu, dengan judul-judul kayak gitu. Tapi hati-hati dalam pemilihan, pemilihan, apa namanya, nama ya. Kalau misalnya nanti mau didaftarin ke Haki itu, nama-nama yang aneh-aneh itu nggak di-approve biasanya. Lebih ke arti-artinya sih, Kak. Iya ya, betul. Mie ayam soto, oke, keren. Sip. Widih. Oke, nah kopi bubuk. Oke, baru rencana fried chicken. Good. Oke deh. Oke, next. Oke, next Kak Ima. Oke. Oke, kita mulai dari pengertian produk layak jual dulu ya. Secara bahasa dan secara definisi, secara bahasa gitu. Definisi dari produk layak jual itu adalah produk yang sudah teruji dan terbukti kelayakannya untuk dijual ke konsumen. Terbukti kelayakannya itu maksudnya gimana? Itu ya normal aja gitu loh, normal, orang diterima oleh market. Rasanya ya normal, enak gitu kan ya, bentuknya juga gitu kan, apa namanya, harganya juga wajar gitu kan ya. Jadi secara apa namanya, secara bahasa produk yang layak jual itu seperti itu. Nah, standarnya kelayakan suatu produk bisa kita lihat dari mana? Nah, ini dia. Standar kelayakan suatu produk bisa kita lihat dari produk yang kita jual itu ya. Pertama itu bisa kita lihat dari bahan baku. Tentu saja bahan baku yang kita pakai itu sudah pasti harus fresh, tidak ada penyakit, tidak kotor, bersih gitu kan ya. Terus tidak busuk. Terus untuk yang muslim bisa dilihat dengan sesuai dengan standarisasi halal ya kalau untuk muslim. Kemudian bahan bakunya mudah didapat gitu. Terus yang kedua itu QC, bukan yang masih slide sebelumnya ya Kak. Tadi yang pertama bahan baku sudah, yang kedua quality control. Nah, seperti yang tadi saya cerita ke Kak Ima, itu quality control itu penting. Apalagi apa namanya, resepnya ya. Apalagi kalau misalnya untuk kuliner itu resepnya. Jadi usahakan resepnya itu tidak berubah. Jadi kalau misalnya mau ganti-ganti resep, mau eksperimen, silakan bereksperimen sebelum produknya itu dijual di pasar, dijual di market. Jadi jangan sampai hari ini kita bikin resepnya ini, besoknya lagi resepnya berubah lagi, mungkin ditambahin apa gitu kan, mau eksperimen, aku mau nambahin apa namanya, mau nambahin garam dikit atau aku gulanya mau aku kurangin, gulanya mau aku tambahin, atau apalah yang bisa kita masukin gitu ya, bereksperimen jangan ya. Jadi kalau bisa bukan kalau bisa, harus bisa, untuk eksperimen itu harus dimulai, harus dilakukan sebelum produk kita itu dijual ke market. Kemudian yang ketiga itu kemasan. Kemasan untuk untuk produk-produk yang memerlukan kemasan, itu kemasannya itu ya bisa kita buat sesuai dengan standarisasi PIRT atau BPOM ya. BPOM. Standarisasinya itu apa? Yang pertama itu ada merek. Yang kedua itu ada judulnya. Mereknya misalnya merek apa gitu. Merek beda sama judul ya. Mereknya misalnya kalau saya 4 Saudara kalau yang untuk kemasan ya. Terus judulnya itu Oseng Mercon Sengkel Sapi gitu. Kemudian ada produsennya. Produsennya itu siapa? Ya kita ini apa namanya, kalau misalnya belum berbadan hukum bisa aja pakai mereknya, misalnya tadi diproduksi oleh 4 Saudara gitu. Kemudian ada alamat produsennya, dari mana alamat produsennya, Jakarta Selatan kah, atau dari Sumatera Selatan, atau dari Medan, mana gitu kan, itu harus dicantumin. Kemudian yang kelima itu ada kode produksi. Ada kode produksi itu sih
kode produksinya itu bisa disesuaikan ya sama kebijakan perusahaan masing-masing. Kemudian ada expired date, jangan lupa ada expired date. Kalau misalnya makanan kering tahannya berapa lama nih. Nah, ini untuk expired date ini itu bisa kita uji sendiri. Kalau misalnya belum mau pakai uji lab ya, itu bisa kita uji sendiri. Kira-kira tahannya berapa lama, berapa hari atau berapa minggu gitu. Nah, itu harus ditulis expired date-nya. Kemudian selanjutnya itu ada atribut izinnya seperti PIRT atau halal, BPOM gitu ya. Kalau misalnya ada yang sudah bikin itu harus dicantumkan. Minimal itu PIRT, minimal itu PIRT. Ya kalau misalnya halal belum ya nggak apa-apa, nanti cuman kedepannya saya rasa itu halal itu sudah harus ada ya, karena sekarang ini sudah banyak masyarakat yang aware dengan kehalalan suatu produk gitu. Kemudian yang terakhir itu ada komposisi atau ingredients dari produknya kita. Jadi itu isinya produk kita itu isinya tuh atau ingredientsnya, resepnya itu apa aja. Bukan harus yang misalnya daging 200 gram, cabai 500 gram, atau bawang 100 gram gitu. Enggak, cuman ya poin-poinnya aja. Itu harus ada komposisinya. Gitu. Kemudian merek. Nah, merek ini untuk menjual produk ke pasar tentu saja harus ada merek ya. Jadi ada baiknya sebelum menentukan merek, kita cek dulu nih merek yang mau kita pakai di produk kita itu sudah ada yang pakai atau belum, gitu. Bisa dicek di websitenya DJKI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, itu ada, nanti bisa di browsing, bisa di link, nanti itu bisa di search di situ. Kalau misalnya kalian mau pakai merek apa gitu, nanti di search aja di situ mereknya, nama mereknya itu dicari, itu sudah ada yang punya atau belum gitu. Kalau misalnya sudah ada yang punya, berarti kita harus ganti cari merek lain. Soalnya sayang ya kalau misalnya kita pakai, kemudian tahu-tahu di pertengahan jalan ternyata produk kita itu berkembang, kita mau pakai merek yang itu, tapi ternyata sudah ada yang pakai, nanti kita malah nggak bisa pakai lagi gitu, untuk didaftarkan ke Haki, nanti malah nggak bisa, kan sayang gitu. Oke, yang kelima itu harga. Tentukan harga. Yang saya bilang tadi, harganya itu ya sewajarnya aja. Yang pasti harganya itu sewajar itu pasti yang sesuai ya, yang sesuai dengan produk kita ya. Jadi yang pasti itu harganya itu harus lebih tinggi dari HPP gitu. Oke, next. Oke, nah setelah yang ke 5 poin tadi itu kita kemas menjadi satu, itu kan menjadi produk ya. Untuk membuat produk itu kan gampang sebenarnya, ya nggak sih? Seperti yang saya bilang tadi, misalnya saya punya brownies, terus saya saya masak brownies, teman-teman saya bilang brownies saya enak, keluarga saya bilang brownies saya enak, saya mau jualan brownies gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk menjual brownies. Saya kasih brownies saya itu packaging, saya kasih label, saya kasih harga, dan saya kemas sedemikian rupa, jadilah sebuah produk. Itu gampang ya, istilahnya itu cuman bikin produk itu sebenarnya itu gampang banget. Yang susah itu adalah bagaimana membuat produk ini menjadi sebuah bisnis yang sehat, bisnis yang profitable, bisnis yang umurnya panjang. Jadi jangan cuman bisnis yang ya udah ini cuman buat kebutuhan saya sehari-hari. Jangan kayak gitu ya. Mindsetnya harus dirubah ya. Mulai sekarang mindset kita harus kita rubah. Kalau bisnis ini ya kalau bisa ya sampai bertahun-tahun lamanya, sampai menjadi warisan untuk anak cucu kita nanti, itu kalau bisa, ya kan? Nah, langkah-langkah untuk membangun bisnis yang sehat dan profitable ini, itu yang pertama itu dari mengontrol keuangannya. Caranya bagaimana? Kita harus selalu, dan ini harus disiplin, mencatat setiap laporan keuangan. Jadi setiap uang yang masuk dan keluar
itu harus kita catat. Jangan males. Itu ya. Jadi jangan males ya. Karena walaupun cuman 1.000 perak pun itu menurut saya itu harus dicatat. Karena itu nanti akan berdampak ke depannya ketika nanti who knows, siapa tahu nanti kita tahu-tahu ada investor atau tahu-tahu kita mau scale up. Laporan keuangan itu sangat penting gitu loh. Dan itu pasti apalagi nanti kalau misalnya ada yang investor yang tertarik gitu ya, itu pasti laporan keuangan kita itu akan diminta gitu loh. Jadi itu harus ada. Jangan sampai nanti kita nggak pernah kita bikin, terus tahu-tahu ternyata kita mau scale up, tahu-tahu ada yang mau invest, minta laporan keuangannya, kita bingung mau mulai dari mana. Sedangkan bisnis kita sudah berjalan misalnya 2 tahun atau 3 tahun gitu. Itu saya rasa itu perlu sekali ya kalau misalnya laporan keuangan itu. Oke, kemudian laporan keuangan ini juga itu nanti bisa kita bisa melihat kira-kira produk mana aja sih yang lebih memberikan kita profit ya. Kalau misalnya kita rajin mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, itu nanti ketahuan. Kira-kira kalau misalnya kita punya produk lebih dari satu, itu nanti bisa kelihatan kira-kira mana nih produk mana-mana aja nih yang kira-kira bisa memberikan kita profit lebih gitu loh. Apakah produk A, apakah produk B, atau produk yang bundling. Bundling itu artinya produk A sama B kita jual jadi satu. Gitu. Mana nih kira-kira yang lebih menguntungkan kita. Kalau misalnya yang lebih menguntungkan, oh ternyata yang bundling itu lebih menguntungkan. Karena kita bisa lihat dari laporan keuangan kita ya, katanya profitnya ternyata lebih banyak gitu. Nah, kita bisa menggunakan itu untuk di segi marketingnya. Jadi kita bisa boost itu paketnya, paket bundling itu bisa kita lebih lebih gencarkan marketnya untuk agar orang-orang itu mau lebih beli yang si paket yang bundling ini. Kemudian yang kedua, cash flow-nya sehat. Cash flow itu apa sih? Cash flow itu adalah perputaran uang yang masuk lebih besar daripada uang yang keluar. Kalau seandainya, jadi cash flow-nya jangan kalau saya uang jualan itu saya bedain dengan uang pribadi. Jadi uang yang jualan itu nggak saya ganggu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya seandainya si cash flow dari Oseng Mercon ini itu ternyata minus dan ternyata harus sayanya harus nombok dari uang pribadi, itu artinya cash flow saya nggak sehat gitu. Jadi dipastikan perputaran uang itu yang masuk itu harus lebih besar dari yang keluar. Oke. Terus yang ketiga, tersistem. Tersistem ini artinya apa ya? Artinya kita harus konsisten dan disiplin dalam membangun sistemnya. Sistemnya seperti apa sih? Seperti walaupun kita kecil, walaupun kita UMKM ya, biasakan kita punya SOP. SOP itu ya kita sendiri yang buat, itu sesuai dengan kebijakan masing-masing aja ya. Kira-kira SOP yang sesuai sama perusahaan saya, yang sesuai dengan usaha saya tuh gimana ya? Kita buat aja sendiri gitu loh, nggak apa-apa. Nggak harus mencontoh perusahaan-perusahaan yang gede ya. Kalau misalkan juga nggak apa-apa sih kalau misalnya sesuai aja. Cuman ya kita buatlah SOP sendiri yang menurut kita itu pas untuk usaha kita gitu kan. Kemudian contohnya seperti misalnya catering nih, misalnya catering gitu kan. Nah, bikinlah SOP untuk alur masaknya di mana gitu ya. Untuk karyawannya sendiri misalnya masuknya jam berapa, pulangnya harus jam berapa, terus ketika masak itu motong-motongnya ada di mana, kemudian habis itu masaknya ada di mana, kemudian habis itu packagingnya ada di mana, kemudian harus nyucinya ada di mana. Jadi itu dibiasakan untuk alurnya itu untuk rapih dan tersistem. Karena itu ya lebih enak aja kerjanya dan lebih rapih itu akan membiasakan diri kita untuk bersikap profesional. Itu nanti akan membantu jika kita nanti ada mau scale up atau nanti mau ada investor, itu akan membantu kita untuk bekerja secara profesional gitu. Jadi bukan cuma sekedar UMKM yang ya cuman yaudah deh masak-masak aja deh
eh, ya ya bisa ya terserah kita deh mau masak gimana, yang penting jadi gitu loh. Jangan begitu ya. Jadi, apa namanya, harus tersistem gitu, harus rapi. Biasakan untuk rapi. Kemudian ya, seperti tadi saya bilang tadi, QC-nya juga, apa namanya, quality control-nya juga dijaga gitu loh. Jadi jangan sampai orang pesan hari ini rasanya seperti ini, besok pesan lagi rasanya udah beda lagi gitu. Itu jangan seperti itu ya gitu. Kemudian yang keempat, bangun tim. Nah, bangun tim. Kalau seandainya seandainya kita masih baru dan masih mengerjakan semuanya itu sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita merasa bahwa orderan saya ini sudah makin banyak, itu harus ada timnya, harus ada yang bantuin. Jadi nggak kita nggak bisa sendiri, karena balik lagi ke mindset orang, mindsetnya pemilik bisnis atau owner itu harus memikirkan hal-hal yang sifatnya itu strategis gitu ya. Kalau misalnya pedagang itu mindsetnya itu dia pasti memikirkan hal-hal yang teknis gitu loh, kayak yang apa namanya, lebih mikirin ke apa namanya, aku masaknya harus begini, aku motong dagingnya dagingnya harus dipotong seperti ini gitu loh. Jadi itu kalau pedagang itu mikirnya secara teknis ya, sedangkan untuk pemilik bisnis itu lebih ke strategisnya. Jadi apa namanya, agar kita bisa berkembang, pemilik bisnis itu bisa memikirkan bagaimana cara mengembangkan marketing, gimana caranya mengembangkan reseller, gimana caranya saya dapat investor. Jadi seperti itu yang dipikirin ya. Untuk yang teknis-teknis itu lebih baik sih ada bagiannya lagi. Jadi delegasikanlah tugas itu ke orang lain, gitu loh. Ya, jadi jangan jadi Superman ya, jadilah super tim gitu kan ya. Gitu. Jadi itu harus, apalagi kalau misalnya orderannya sudah meningkat, itu harus sudah ada temannya. Kalau enggak, nanti kitanya yang ketetaran, SDM-nya kurang, kapasitas meningkat, SDM-nya kurang, nanti ada potensi kehilangan customer di situ. Oke. Nah, yang kelima, siap untuk scale up. Scale up itu apa ya? Scale up itu adalah upaya atau langkah-langkah untuk menaikkan nilai atau omset suatu bisnis. Nah, jadi kalau misalnya yang keempat itu sudah terrealisasi dan sudah terimplementasi, dan sudah bagus gitu ya, itu artinya kita siap untuk scale up. Nah, dilihatnya dari mana? Balik lagi nih, dari awal lagi nih, produknya itu harus duplicable, artinya bisa diduplikasi. Maksudnya gimana tuh bisa diduplikasi? Ketika kita mau scale up apa nih? Apakah mau membuka cabang, ya kan? Atau mau mengembangkan dari segi marketingnya. Jadi scale up itu kalau menurut saya itu nggak harus brek ya, dari langsung semuanya itu harus di scale up, marketingnya, kapasitas produksinya, SDM-nya atau modalnya itu harus di up semua. Itu menurut saya ya nggak harus seperti itu ya. Bisa satu-satu. Yang kita butuhkan itu apa dulu? Misalnya kita butuhkan adalah aku mau oke, kayaknya aku lebih butuh marketingnya ini, kayaknya lebih butuh di scale up deh. Kayaknya soalnya penjualanku ini kayaknya stagnan, jadi aku harus mengembangkan marketingnya. Ya sudah, kita fokuskan dulu di marketingnya dulu. Scale up-nya di marketing, mungkin dengan cara apa namanya, dengan cara membina yang tadinya nggak ada reseller, sekarang kita coba untuk bikin reseller dan membina reseller gitu kan. Itu bisa. Atau dengan cara apa namanya, meng-hire tim kreatif gitu kan ya. Itu bisa juga. Itu scale up di bidangnya di bidang marketing. Atau mau buka cabang. Nah, produknya ini bisa diduplikasi atau enggak. Jangan sampai ketika kita mau membuka cabang, produk kita itu tidak bisa diduplikasi. Jadi yang masak itu misalnya, cuman saya doang nih yang bisa masak, yang lain nggak bisa masak. Gitu kan. Itu akan ngerepotin kita sendiri nantinya. Soalnya kalau misalnya kita buka cabang, ada 2 nih cabangnya. Terus masa dua-dua cabangnya ini harus saya semua yang masak? Kan gempor gitu loh. Ya nggak?
Jadi harus apa namanya, harus bisa diduplikasi ya. Kalau misalnya seandainya ada resep rahasia, ada resep keluarga, boleh itu nggak usah dibagikan ke karyawan-karyawan, nggak apa-apa. Cuman memang harus paling tidak mungkin ada 1-2 orang yang terpercaya gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita nggak bisa masak, atau kitanya sakit, atau kitanya lagi liburan kemana gitu kan, terus produksi kita juga ikut terhenti gitu loh. Jangan seperti itu. Jadi kalaupun kita misalnya kita nggak bisa masak, atau kita lagi liburan, atau kita lagi sakit atau apa, eh, produksi kita tetap jalan gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu kapasitas produksinya bisa meningkat. Nah, tadi misalnya nih, kalau misalnya jadi scale up, berarti scale up-nya itu ada di kapasitas produksi. Jadi kalau misalnya tahu-tahu ada orderan catering, misalkan catering buat 1.000 orang, waduh, buat 1.000 orang. Ternyata kapasitas produksi saya cuma cukup untuk 2.000 orang gitu lah. Terus itu gimana? Berarti sudah harus di scale up di kapasitas produksinya dengan cara apa? Ya dengan cara menambah mungkin nambah panci, nambah wajan, nambah kompor gitu kan ya. Nambah karyawan juga bisa gitu. Jadi jangan sampai ketika orderan masuk ternyata kita kapasitas produksi kita tidak memadai gitu loh. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Itu di bidang kapasitas produksinya. Kemudian supply chain-nya juga bahan bakunya itu tadi, itu yang gampang didapat. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ada orderan apa gitu ya, makanan apa, tapi ternyata nih bahan bakunya itu adanya musiman gitu. Itu kan susah ya. Kalau misalnya ternyata ada orang yang pesen, ternyata lagi nggak musim gitu loh. Terus banyak gitu kan yang pesen. Nah itu kan apa ya? Jadi kita nggak bisa berproduksi karena bahan bakunya itu tidak available. Jadi balik lagi tadi ke awal tadi, carilah produk yang gampang didapat. Jadi jangan sampai nanti ketika tahu-tahu di tengah jalan kita ada orderan banyak, ternyata apa namanya, kita nggak bisa memenuhi apa namanya, kuota yang diminta oleh pasar, itu jadi kan rugi ya gitu. Nah, kemudian yang keenam, setelah semuanya dari poin 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah sudah terrealisasi semua, barulah kita yang namanya bisa memulai bisnis yang baru, start a new business. Itu baru boleh ya. Jadi jangan sekarang aku lagi bisnis, sekarang aku ada bisnis roti, terus ini lagi jalan dan lagi belum tahu arahnya kemana, terus saya buka lagi nih mau bisnis yang baru lagi, bisnis hijab misalnya kayak gitu. Jangan kayak gitu ya. Kalau bisa itu kita fokus dulu, paling tidak sistemnya itu sudah rapi, cash flow-nya sudah sehat. Nah, baru deh boleh deh mikir-mikir mau buka usaha yang lain gitu kan. Oke, next. Oh ya itu tadi ya. Oke, itu. Oke, itu tadi udah saya jelasin ya. Produknya duplicable, bisa diduplikasi, kapasitas produksinya dapat ditingkatkan, quality control-nya, supply chain. Nah, legal. Nah, legal ini yang kalau seandainya kita goal-nya itu nanti adalah untuk franchise atau mau dapat investor kan, itu legal itu perlu ya. Jadi kalau misalnya dicicil aja, kalau misalnya sekarang belum, coba aja dicicil gitu untuk membuat legalitasnya satu persatu gitu. Karena itu penting banget nanti. Apalagi yang masalah atribut produk ya, seperti PIRT, BPOM, halal gitu, haki gitu. Itu penting menurut saya. Gitu. Jadi kalau bisa legalnya dibuat ya. Ya satu-satu, nggak harus langsung brek itu 5-5-nya dibikin, enggak. Jadi satu-satu aja gitu. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi, saya lebih ke izin BPOM-nya dulu ya. Karena itu izin edar, karena izin itu menempel pada produknya, itu menempel produknya. Kalau misalnya kalau di kemasan itu pasti harus ditempel
BPOM atau PIRT-nya dulu, lebih dulu. Itu syaratnya. Kalau haki kan nggak perlu ditempel, oh sudah ada haki di kemasan, itu kan belum ya. Nah, jadi saya rasa yang paling pertama itu yang harus dibuat itu adalah PIRT atau BPOM-nya gitu. Kalau haki boleh nanti-nanti, tapi dicek-cek aja terus kira-kira apa namanya merek kita itu sudah ada yang punya atau belum. Kalau misalnya memang takut ada yang ambil, lebih baik ya langsung diinin aja, langsung didaftarkan saja ke haki gitu. Oke. Ada pertanyaan nih Kak, aku next pertanyaan dari teman-teman ya. Boleh. Oke, tapi sebelum aku baca ini untuk pertanyaan di kolom komentar, aku mau ngajakin semua teman-teman yang mau mempertanyakan soal tema kita malam ini bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab satu-satu dengan Kak Yes. Oke. Aku bacain dari Singkawang Dimsum. Bu, kalau mau buat BPOM makan itu di mana ya? Saya harus mulai dari mana untuk buat BPOM produk? Oke. Ini kakaknya dari Jakarta apa dari luar Jakarta? Domisilinya di mana? Dari Singkawang. Singkawang. Oke. Kalau misalnya saya nggak tahu ya, kalau misalnya dari daerah ya apa langsung ke pusat apa gimana ya. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu ada yang namanya komunitas jakpreneur. Jadi nanti boleh kalau yang di Singkawang nanti boleh coba tanya ke kecamatannya ya. Harusnya tiap daerah itu ada. Dia jadi semacam komunitas untuk UMKM. Jadi semacam komunitas UMKM gitu kan ya. Itu di kecamatan itu mudah-mudahan ada ya. Jadi coba nanti main ke kecamatannya, coba tanya aja kira-kira di sini ada nggak binaan untuk UMKM gitu loh. Nah, kalau di Jakarta, kalau di DKI dan Tangerang juga ada, itu ada yang namanya, kalau di DKI itu ada namanya jakpreneur. Nah, jakpreneur ini nanti kita dibimbing dan dibina untuk hal-hal yang bersifat administratif gitu loh. Saya juga beberapa kali dibantu oleh rekan-rekan dari jakpreneur untuk masalah legalitas seperti haki, seperti PIRT, seperti BPOM gitu kan ya. Nah, dan lebih menguntungkannya apa? Itu kalau misalnya kita ikut ada programnya, itu kita nggak harus bayar. Kan kalau BPOM itu kalau nggak salah agak mahal ya, agak di atas 1 juta apa berapa ya? Saya lupa deh. Kalau misalnya kita ikut binaan UMKM dari pemerintah, itu kita dibantu, itu kita nggak bayar. Kalau kita ikut dalam programnya ya, pas lagi ada bimbingan teknisnya, kita ikut programnya itu kita nggak bayar. Tapi kalau misalnya kita ternyata kita mau daftar, tapi di luar dari bimbingan teknis atau dari program yang sedang berlangsung, itu kayaknya kalau misalnya binaan UMKM-nya dari pemerintah itu biasanya dapat diskon gitu loh. Jadi coba nanti ditanyakan apa namanya ditanyakan ke kecamatannya aja biar kalau misalnya kira-kira apa namanya ada nggak binaan untuk UMKM gitu loh. Jadi gitu sih. Kalau misalnya sendiri itu agak ribet ya karena BPOM itu ribet banget itunya apa sih namanya dokumennya dari alurnya karena kita harus merubah dapur. Kalau misalnya dapurnya tidak sesuai itu harus kita rubah gitu loh. Itu harus dibimbing sama orang teknisnya sana sih. Jadi biar yang menjelaskan itu orang BPOM-nya langsung gitu loh. Jadi itu ada bimbingannya. Jadi apa namanya kalau untuk BPOM itu dapur pribadi dengan dapur produksi itu harus beda gitu kan. Jadi nggak boleh sama. Kalau misalnya masih jadi satu, itu harus dibedain, tetap harus dibedain. Dan itu harus diberi sekat. Itu harus diberi sekat. Nah, itu kan caranya itu dari orang BPOM-nya nanti yang mengarahkan gitu loh. Kita harus bagaimana.
gitu. Nanti coba ditanyain aja kecamatannya ya. Kalau misalnya pas lagi keluar kemana gitu, coba aja mampir ke kecamatannya, kira-kira ditanya, kira-kira ada nggak binaan untuk UMKM? Harusnya ada ya, tiap kecamatan itu harusnya ada. Itu semoga membantu ya. Berarti kalau bisnis rumahan bagaimana tuh Kak untuk mengurus BPOM-nya? Dari BPOM sendiri bakal mengarahkan untuk tetap dipisah atau bagaimana? Tetap dipisah. Itu kalau BPOM itu tidak akan melihat UMKM atau bukan. UMKM atau profesional itu tetap persyaratannya itu dapurnya harus terpisah. Itu mau kita UMKM, mau kita rumahan, mau kita profesional, itu syaratnya harus terpisah, tetap seperti itu. Gitu. Jadi makanya nanti kalau misalnya nggak bisa ya, saya kan dulu apa namanya, kalau UMKM itu kan kalau bisa terpisah berarti saya harus ini dong, harus keluar dana lagi lah buat apa namanya, buat bikin dapur yang terpisah, atau harus kalau misalnya nggak bisa disekat-sekat lagi ya berarti harus nyewa tempat lah atau apa, nah gitu kan ya. Itu memang harus terpisah sih, kalau nggak bisa. Sudah persyaratan dari BPOM-nya seperti itu, mau itu untuk UMKM atau untuk profesional itu harus seperti itu. Tuh. Oke Kak, aku mau next pertanyaan ini dari Kak Imam. Bukankah ngurus BPOM cukup ribet dan butuh waktu dan biaya yang besar? Betul, betul. Makanya saya bilang tadi saya arahkan ke binaan UMKM apa namanya, kecamatan masing-masing, karena di situ tiap tahun itu biasanya suka buka apa ya namanya, program untuk bikin sertifikasi halal, BPOM, PIRT, HAKI gitu loh. Jadi setiap tahun itu kayaknya ada gitu loh. Untuk atau mungkin mau ekspor gitu, itu ada. Jadi makanya saya arahkan untuk coba tanya ke kecamatan masing-masing ya, kira-kira ada nggak binaan apa namanya UMKM. Nah kalau misalnya biasanya kalau dari binaan itu gratis kalau misalnya pas lagi ada programnya gitu. Oke. Katias, jika omsetnya masih di bawah 1 miliar per tahun, apakah sudah begitu mendesak untuk mengurus BPOM? Urus aja. Itu 1 miliar per tahun itu lumayan besar loh kalau menurut saya, ya kan? Diurus aja, BPOM itu diurus aja kalau menurut saya. Karena nanti emang siapa yang nanya tadi? Kak Imam. Oh ya, emang Kak Imam tidak mau mengembangkan bisnisnya? Emang cukup hanya dengan 1 miliar aja, atau mau menambah omsetnya menjadi 2 miliar atau 3 miliar gitu kan? Lebih baik diurus aja BPOM-nya gitu. Nanti itu apa namanya, butuh, siapa tahu saya bilang, siapa tahu butuh, nanti tahu-tahu ada investor, atau coba tahu mau ada yang mau franchise, atau ada yang mau kita tahu bikin cabang gitu segala macam, kan legalitas itu butuh ya, penting. Oke Kak, ada pertanyaan nih dari Kak Saira. Kak, gimana caranya ikut grup Jackpreneur? Mau ikut dong Kak? Kakaknya dari mana nih, Jakarta? Kurang tahu dari sih Jakarta. Ya, Jackpreneur itu cuma di DKI aja ya. Kalau di Jakarta bisa, silakan datang ke kecamatan masing-masing. Kecamatannya misalnya kecamatan mana, itu ada, setiap kecamatan itu ada Jaksel kan. Jadi, kecamatannya banyak kita kecamatan lalu minta gabung gitu Kak? Iya, tanya aja untuk binaan Jackpreneur di mana gitu. Gitu. Next pertanyaan ya Kak. Okay. Ada dari Kak Putri. Izin bertanya Kak, kalau misalnya kita sudah matang dalam segi produk, tapi belum mempunyai merek dan kemasan yang pasti, apa produk saya termasuk belum siap jual? Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya tidak tahu harus membuat kemasan seperti apa. Terima kasih. Kenapa belum punya merek? Kenapa coba? Mungkin mau jualan dulu kali Kak, coba-coba dulu. Coba-coba dulu ya. Oke. Ya saya rasa perlu ya merek itu. Itu kan sebagai identitas kita gitu, identitas produknya gitu loh. Itu nanti akan berdampak pada repeat order. Ini jualannya belum keluar ya? Maksud saya masih sekitaran keluarga atau teman aja bukan?
Atau gimana nih? Kalau Kurang tahu misalnya sih. iya, jadi kalau misalnya, apa namanya, penjualannya masih di sekitar keluarga atau teman gitu kan, ya ya oke lah. Tapi kalau seandainya kenapa nggak dikembangkan gitu loh maksud saya tuh, kenapa nggak dikembangkan marketnya itu lebih diperluas gitu kan, biar kita apa namanya, biar, permintaannya itu lebih banyak, jualannya bisa lebih banyak, produksinya lebih banyak. Dengan itu berarti kita menjual dengan orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Apa gunanya merek itu? Biar mereka tahu kalau misalnya kita itu ada gitu loh, biar produk kita itu ada. Kalau misalnya kita cuman beli apa, cuman jualan terus nggak ada merek, kalau seandainya pembelinya itu bukan orang yang kita kenal ya, orang luar gitu kan ya. Kalau misalnya dia mau beli lagi, dia harus menghubungi kemana, gitu. Kan sayang gitu loh. Ada potensi untuk repeat order, tapi dia nggak tahu ini mau mau kemana nih saya mau ininya, mau hubungi kemana nih saya mau beli lagi itu kemana gitu loh. Jadi fungsinya itu label, merek, ada identitas si brand apa produknya ini, saya rasa itu penting gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita mau memperluas market kita. Kalau misalnya apa namanya marketnya tadi itu hanya sekitaran keluarga dan teman, itu masih aman karena orang masih bisa nelpon kita, masih bisa, aku mau pesan dong, yang kemarin aku mau pesan dong. Tapi kalau misalnya penjualan kita itu sudah di luar circle keluarga dan teman-teman, saya rasa merek itu penting sekali gitu. Kemasannya juga apa namanya? Kemasannya juga penting ya. Jadi karena kemasan, jadi gini, produk yang biasa, tapi kalau kita kemas dengan kemasan yang menarik, itu bisa meningkatkan nilai jual. Kalau misalnya tanpa kemasan atau tanpa merek kamu jual misalnya 10.000, dengan kemasan yang menarik atau dengan merek mungkin kamu bisa jual 20.000, ya kan? Itu berarti menambah profit dong, ya nggak? Jadi saran saya sih ya bikinlah produk apa namanya label atau merek atau kemasannya itu coba dipikirkan untuk dibikin ya, gitu. Mungkin sambil jalan sambil dipikirkan juga ya. Ya, bisa bisa sambil jalan aja nggak apa-apa. Oke, lanjut pertanyaan nih Kak dari Kak Ayu. Salam kenal Kak, saya mempunyai bisnis tapi tidak bisa didaftarkan ke Haki. Tapi pelanggan saya sudah terlanjur lumayan. Apa saya harus mengganti nama produk atau tidak ya? Tergantung tujuan kakaknya, tergantung tujuannya ya. Kalau tujuannya jualannya cuma sebatas itu aja, ya nggak perlu daftar Haki nggak apa-apa. Tapi ketika nanti apa tujuannya itu, oh saya mau misalkan mau apa namanya mau goalnya saya itu saya mau apa namanya mau buka mau franchise atau mau buka outlet atau apa gitu yang ya untuk mengembangkan produknya, saya rasa ya di apa namanya dipikirkan aja untuk bikin Haki gitu loh. Emang nggak bisanya kenapa itu? Mungkin namanya Namanya melenceng-melenceng tiba-tiba karena ya. sekarang Oh lagi ya ya zaman-zaman ya, ya betul betul. melenceng. Ya kalau misalnya apa namanya kalau misalnya tidak bisa didaftar Haki atau mungkin bisa dengan rebranding ya. Kalau apa namanya tapi ya itu harus promosi lagi sih, harus promosi lagi untuk memperkenalkan brand baru gitu. Gitu. Jadi tergantung tujuannya nanti apa. Kalau misalnya tujuannya hanya sebatas ini aja, ya ya nggak apa-apa juga sih, itu pilihan ya sebenarnya. Tujuan kita mau kemana gitu. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Gina. Saya punya bisnis keluarga. Karena resep turun-temurun, saya jadi takut untuk buka cabang Kak. Mau minta saran Kak Tias, lebih baiknya bagaimana ya Kak? Iya, resep keluarga ini gimana ya? Iya. Resep keluarga berarti kan apa namanya resep keluarga berarti memang mau buka cabang ya, tapi tetap harus ada satu yang harus dipercaya atau satu atau dua itu didelegasikan gitu loh. Kalau nggak gini tidak harus semua resep dikeluarkan. Mungkin misalnya ada bumbu-bumbu dasar yang memang apa namanya bisa kita bikin sendiri gitu ya. Jadi kita bikin sendiri bumbu dasarnya dulu.
gitu kan. Nanti baru, jadi jangan orang lain yang masak gitu kan, kita yang bikin bumbu dasarnya dulu, dan nanti baru kita bagi ke cabang 1 atau cabang 2. Jadi bumbu dasar itu dari kita, tapi yang masaknya itu orang yang cabang, orang yang apa namanya, yang untuk mengolahnya lagi itu orang yang di cabang. Bisa juga seperti itu sih kalau misalnya atau mau ya harus mencari 1 atau 2 orang yang terpercaya sekali gitu. Tapi kalau misalnya yang benar-benar nggak mau dibocorin, ya caranya itu tadi, kita yang bikin bumbu dasarnya. Jadi kita nggak harus masak semua ya. Kita misalnya bumbu dasarnya aja, kayak bumbu apa sih? Misalnya sambelnya aja yang kita buat gitu loh. Nah, nanti kita kasih ke cabang 1, kasih ke cabang 2, biar orang yang di karyawan kita yang di cabang-cabang itu yang mengolah kembali. Ya, tapi kan mereka nggak tahu resepnya yang bumbu dasarnya ini apa gitu loh. Bisa juga seperti itu sih. Tapi jangan, kalau menurut saya jangan semuanya kita yang kerjain gitu loh, masak semuanya kita yang masak, jangan ya. Itu nggak efektif nantinya. Karena kalau apalagi kalau misalnya masaknya udah banyak, nanti rasanya udah nggak karuan gitu loh. Sudah beda ya Kak. Apalagi kalau misalnya resepnya nggak paten ya, resepnya kalau misalnya resepnya nggak paten gitu loh. Jadi itu bahaya, nanti rasanya berbeda. Mungkin bisa di press mungkin untuk resep rahasianya sih. Kenapa? Di press bumbu rahasianya di press lalu dikirim ke outlet gitu. Iya begitu tadi, bisa juga. Jadi kita bikin dulu bumbu dasarnya, habis itu baru kita kirim ke cabang gitu. Oke. Kak Tias, selama berbisnis kuliner nih, ada channel promosi apa yang biasanya Kak Tias lakukan yang berpengaruh sangat penting nih terhadap penjualan Kak Tias? Kalau trennya sekarang itu lebih ke reels ya. Kalau di Instagram atau TikTok itu kan lebih ke reels ya. Lebih ke reels. Jadi buat konten-konten video ya kan. Nah, jadi menurut saya bagian itulah yang coba kita kejar gitu loh. Kita coba untuk menyusul ya, untuk mengimbangi tren itu, karena kita harus beradaptasi gitu loh. Karena trennya sekarang itu kan yang video reels, yang video tutorial masak atau kayak gimmick-gimmick yang ngikutin apa sih, video-video yang lagi trending gitu kan. Nah, cobalah untuk mengikuti itu juga gitu loh. Kalau saya kebetulan saya belum punya belum karena saya ibu rumah tangga, jadi saya belum ke situ. Makanya saya hire tim kreatif untuk melakukan yang konten sosial media seperti itu gitu loh. Jadi trendingnya kita harus lihat trendingnya sekarang apa, trendingnya begitu ya, kita harus ikut menyesuaikan gitu. Kira-kira begitu sih, ya kan. Sekarang kan lagi ramai itu bikin video-video tutorial masak. Itu ngaruh loh, itu engagement kita bisa naik sih sebenarnya kalau misalnya kita mengikuti tren. Bahaya nggak sih Kak kalau kita lagi ngikutin tren nih, kayak misalnya cara lagi masak gitu di videoin gitu. Bahaya nggak sih kalau untuk dijadiin media promosi? Bahayanya kenapa tuh? Mungkin nanti ketahuan kan rahasia dapurnya atau gimana gitu. Enggak, ya kan nggak harus semuanya kita videoin lah. Mungkin mungkin cuman pas jadi kalau misalnya saya perhatiin, orang itu kalau misalnya suka itu sama yang kayak ada suara-suara ASMR-nya dikit lah ya. Kayak ada suara kayak motong-motong cabe, ada suara blender, ada suara oseng-oseng di wajan gitu. Orang tuh kayaknya tertarik dengan gitu. Jadi pokoknya buatlah, kalau misalnya mau buat video kayak gitu, 3 detik pertama itu menarik mungkin ya. Gitu. Jadi 3 detik pertama itu menarik mungkin. Jadi biar mereka itu ini apa ya? Nah, dengan begitu makin lama dia nonton video kita itu makin engagement kita itu akan makin naik gitu. Oke, Kak Tias. Selama terjun di dunia bisnis, ada kendala apa aja nih yang udah Kak Tias alami? Kendalanya ya banyak. Kendalanya banyak, apa ya? Ya, kendalanya itu adalah
jangan pikir kalau misalnya penjualan saya itu terus naik gitu, enggak ya, ada kalanya turun. Nah, kalanya turun itu kita harus mikir ini turun kenapa gitu loh, apa namanya, kok penjualan saya nggak naik. Nah, itu yang kendalanya dari masalah marketing ya, kalau dari saya. Terus apalagi ya, saya cuman nah itu aja sih kayaknya dari marketingnya doang yang saya lagi berusaha untuk menggiatkan marketingnya ini gimana gitu loh. Dan apalagi di di apa namanya, di dunia oseng mercon itu kayaknya itu produk saya itu yang paling mahal di pasaran. Ya, oseng mercon kompetitor saya yang lain itu semuanya itu jualnya itu antara 50 ribuan, 40 sampai 50 ribu. Saya sendiri yang di atas 80 ribu gitu loh. Tapi kalau misalnya kita promosinya bagus, kemudian apa namanya, marketnya tepat gitu ya, ya itu pasti terjual juga gitu loh maksudnya. Saya sampai hari ini dari tahun 2019 sampai hari ini sudah alhamdulillah sudah 10.000 bungkus yang terjual. Gitu kan. Itu artinya walaupun harganya mahal, tapi ada marketnya. Jadi jangan takut mau harga mahal, mau harga murah, itu ada marketnya. Asal kita tahu dan paham market kita apa, dan kita bidik dengan pas gitu kan, itu pasti dapat gitu loh marketnya. Gitu. Oke, Katias, rencana kedepannya apa nih untuk oseng mercon sengkel dan goals Katias yang ingin dicapai dalam waktu dekat? Kalau ditanya goals itu banyak ya, banyak banget ya. Saya pengen, iya kalau misalnya itu saya pengen punya outlet. Jadi jujur saya nggak punya outlet. Jadi saya memang cuma punya dapur produksi aja karena 100% penjualan saya itu dari online. Saya nggak punya market, saya nggak punya offline store, saya nggak punya outlet untuk makan-makan di tempat, itu saya nggak punya. Jadi memang 100% itu penjualan kita tuh online. Nah, kalau ditanya goal saya apa atau impian saya apa, ya itu saya pengen punya pusat oleh-oleh oseng mercon, ya nggak, pengen punya pabrik sendiri, pengen punya apa namanya, pengen punya outlet restoran gitu kan. Kalau ditanya pengen itu pokoknya banyak banget lah pokoknya. Tapi ya yang paling penting adalah saya ingin insya Allah semoga ya oseng mercon ini tetap ada gitu loh. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun saya sudah tidak ada nantinya, saya ingin oseng mercon ini tetap berjalan gitu loh. Tetap sampai ada ke anak cucu saya itu oseng mercon itu tetap ada gitu. Amin. Katias, ada pesan nggak nih, pesan dan saran mungkin untuk teman-teman pengusaha kuliner kita yang sudah ikut Zoom hari ini? Ya, pesan saya itu buat teman-teman kuliner semuanya, untuk yang punya bisnis, fokus ya, fokus itu paling penting. Fokus dan konsisten dan disiplin itu yang paling penting. Karena kadang begini, kadang kita bikin suatu usaha 3 bulan pertama rame nih, 3 bulan pertama. Begitu masuk bulan ke-4, ke-5, sepi. Akhirnya males kita untuk apa namanya, untuk mikir lagi ini saya harus apain ya gitu. Jangan begitu. Jadi tetaplah semangat gitu. Walaupun penjualannya turun, jangan patah semangat. Carilah ide atau kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan penjualan saya gitu loh. Cuman ya itu tadi harus disiplin dan konsisten. Udah itu aja. Kalau misalnya udah kayak gitu dan fokus gitu kan, udah itu pasti insya Allah bisnis dan usahanya itu insya Allah itu bakal berumur panjang insya Allah. Itu aja sih. Oke, Katias, terima kasih ya untuk pengalaman serta ilmunya Katias untuk yang udah dibagi nih di ospek kita malam ini, Kak. Sama-sama, saya juga terima kasih ya sudah diberi kesempatan buat ngobrol-ngobrol di sini. Semoga semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk kita semua ya. Kalau misalnya jawabannya masih ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya bukan mentor ya, saya cuma praktisi kuliner aja. Oke.
Terima kasih ya. Oke, Ibu izin untuk mengakhiri ospek hari ini ya, Kak. Siap.